إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذريته أمته الكرام خصوصا إلى رجم من شيخنا إنما كان ثم خصوصا إلى روح المؤلف في هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم اتباع الصالحين يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا فتنة ولا عتاب ولا محنة ولا حساب على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلف الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shiyam Ta'rifus Shaum Lughatan Mutlaqul Imsak. Jadi ketika kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan puasa, maka ulama katakan yang dimaksud dengan puasa secara bahasa adalah mutlaqul imsak. Jadi bila ikam menahan diri dari sesuatu itu namanya puasa. Ini karena ada cahaya pengertian puasa secara bahasa, ada pengertian puasa secara syara'. Kalau kita bicara makna yang luas, maka makna puasa itu ya menahan diri, titik. Tidak mesti menahan diri dari makan dan minum, lebih luas dari itu. Makanya di sini ada kalimat Allah berfirman, inni nadzartu lirrahmani shauma. Jadi menceritakan tentang ucapan yang diucapkan oleh Sayyidah Maryam. Ujar Sayyidah Maryam, inni nadzartu lirrahmani shauma. Lalu penjelasannya, falan ukallimal yauma insiya. Ujar Maryam, aku bernazar karena Allah, aku bernazar, ujar Sidin, untuk menahan diri. Sauma ini menahan diri dari apa? Lalu ada kalimat falan ukallimal yauma insiya. Hari ini aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Aku tidak akan berbicara dengan manusia manapun. Nah, berarti yang dimaksud sauma di ayat ini adalah menahan diri untuk tidak berbicara. Tapi Zilin makanlah, makan, minumlah, minum. Berarti makna saum secara umum, secara bahasa adalah menahan diri dari apapun. Tapi kalau kita persempit maknanya, kita buat secara syara', maka makna puasa adalah al-imsaku an jami'il mufattirat, yaitu menahan diri dari segala perkara yang bisa membatalkan puasa. Jadi kamu harus tahan diri ikam dari apapun yang akan membatalkan. Nah, apa yang membatalkan? Karena kita akan bahas. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Biniyatin makhsusah, dengan niat khusus. Karena kalau kada berniat, kada sah kalau puasanya. Maka menahan diri dengan adanya niat. Kalau ikam cuma siang kada makan, tapi ikam kada ada niat puasa, ya sudah, ikam kada ada dapat pahala puasa. Orang diet kada makan mulai malam sampai malam esok, padahal seharian juga kada makan. Mulai malam Kamis tengah malam sampai malam Jumat tengah malam kada makan, kada minum sama sekali. Tapi kada ada niat untuk berpuasa, kada puasa hukumnya, sekalipunnya kada makan. Makanya dikatakan biniyatin makhsusah, dengan adanya niat khusus yang diatur oleh syara'. Baik.
Wal aslu fihi qauluhu ta'ala. Wal aslu fihi qauluhu ta'ala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقت فرضه فرض في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان. وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كلها نواقص أي 29 يوما إلا واحدا فكامل. وشهر رمضان والشهر التاسع من الشهور العربية وهو أفضل الشهور. وسمي رمضان قيل لأنه عندما وضع العرب أسماء الشهور وافق هذا الشهر شدة الحر فسموه رمضان من الرمضاء أي شدة الحر. وقيل لأنه يرمد الذنوب أي يحرقها. Wal aslu fihi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dalil kewajiban berpuasa adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi ketika kita berbicara tentang puasa, maka kita mesti mengerti bahwa kewajiban puasa bagi kita umat Islam, perintahnya ini untuk berpuasa di bulan Ramadan itu turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi ketika Nabi berhijrah 2 tahun setelah hijrah Nabi, di bulan Sya'ban turun kewajiban untuk puasa Ramadan. Wa qad furida shiyamu syahri Ramadan fi Sya'ban fi sanati tsaniyah minal hijrah. Wa qad shamahu sallallahu alaihi wasallam 9 sinin wallahu a'lam. Jadi selama Nabi hidup di Madinah, Nabi menjalankan puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Jadi bila ditanya berapa kali Nabi puasa Ramadan, maka sebanyak 9 kali. Sebelumnya Bang, sebelumnya kada. Dari 9 Ramadan yang dilakukan dan dilalui oleh Nabi, sebanyak 8 kali Ramadan itu puasanya hanya 29 hari. Dari 9 Ramadan yang ditemui Nabi, selama 8 tahun itu sebanyak 29 hari tiap tahun. Tidak ada yang sempurna 30 hari. Hanya 1 kali saja dalam 9 tahun itu, hanya 1 kali yang Nabi berpuasa Ramadan sempurna selama sebulan. Selebihnya cuma 29 hari. Jelas lah. Kalau Ikam tanya, lalu sebelumnya puasa apa Nabi? Maka dikatakan di sini, walaqad bada'a as-siyamu fi awwalil islami bisiyami salasati ayyamin min kulli syahrin wa bisiyami yaum Asyura. Jadi dulu sebelum adanya kewajiban puasa Ramadan, maka umat Islam itu berpuasa 3 hari setiap bulan dan puasa di hari Asyura. Jadi tiap bulan 3 hari, kemudian berpuasa di hari Asyura. Makanya dikatakan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wa Tirmidzi, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat wa kana Asyura yusamu qabla Ramadan falamma nazala Ramadan kana man syaa'a shama wa man syaa'a afṭar. Wa fi riwayatin qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi siyami yaumi Asyura. Wa fi riwayatin akhrajaha Abu Dawud, Tirmidzi wa Malik wa kana huwal faridah. Jadi dari semua dalil ini kita kumpulkan,
bahwa puasa Asyura sebelum turunnya perintah puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Puasa Asyura. Makanya kemudian ujar Sayyidah Aisyah, wa kana Asyura yusamu qabla Ramadan. Jadi dulu ketika tanggal 10 Muharram itu semua sahabat Nabi berpuasa. Karena mereka diperintahkan Nabi untuk berpuasa sebelum adanya perintah puasa Ramadan. Falamma nazala Ramadan, manakala turun perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Ketika turun perintah itu di tahun yang kedua Hijriyah daripada bulan Sya'ban, dan di bulan Sya'ban turunnya kelak. Maka kemudian ujar Sayyidah Aisyah, kana man syaa shama wa man syaa aftar. Tertinggal kemudian puasa di hari Asyura itu silahkan dikerjakan bagi yang mau kerjakan, dan silahkan ditinggalkan bagi yang tidak ingin mengerjakan. Jelas lah. Makanya di sini dikatakan lihatlah. Makanya di sini dikatakan kan, fi riwayat yang akhraja Abu Dawud wa kana huwal fardhu. Jadi puasa hari Asyura itu tadinya wajib, lalu kemudian hilang kewajibannya ketika turun puasa Ramadan. Nah, sekarang kita bahas bahwa berarti sekarang puasa Asyura wajib kada? Setelah perintah Ramadan turun, kada wajib lagi kelak? Kada wajib. Lalu sekarang kita lihat, kita lihat coba lihatlah hadis Imam Muslim. Wa kana Rasulullah SAW ya'muru bisiyami yawm Asyura. Rasulullah menyuruh kami untuk puasa di bulan Muharram, di hari Asyura. Tapi di akhir beliau katakan, falamma furidha Ramadan, manakala puasa Ramadan telah diwajibkan, lam ya'murna, maka Nabi tidak lagi memerintahkan kami untuk puasa Asyura. Sudahlah, walhasil puasa Asyura hukumnya tidak lagi wajib manakala datang perintah puasa Ramadan. Tapi dulu puasa Ramadan itu ketika perintahnya turun, itu kan tiba-tiba diperintahkan selama 1 bulan penuh, dan masyarakat belum siap untuk berpuasa sebulan penuh. Belum ada mereka berpuasa selama sebulan penuh. Maka akhirnya awal ketika kewajiban puasa itu diturunkan, masyarakat itu diberi 2 pilihan. Yang pertama, silahkan puasa bagi yang mampu. Yang kedua, silahkan yang tidak mampu berpuasa memberi makan orang miskin setiap hari. Belinya kada mampu puasa, ini memberi makan orang miskin. Awalnya itu merupakan pilihan. Kalau kita kan bolehlah memberi makan yang 1 mud itu, boleh apabila ada orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa, tidak bisa diharap untuk berpuasa. Maka orang tua seperti ini boleh tidak berpuasa dan membayar setiap hari 1 mud gitu lah. Makanan 1 mud untuk tiap 1 orang miskin per hari. Itu pun bila dia tua, tidak mampu puasa. Tapi di awal ketika perintah datang, itu tidak hanya berlaku untuk yang tua.
Yang muda pun tapi merasa sulit, silahkan aja kamu kada puasa. Awalnya begitu. Awalnya. Coba perhatikan di sini. Wa fi riwayatin rawahal Imam al-Bukhari fi sahihihi ta'liqan bi siwatil jazm anil A'mash qala haddatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nazala Ramadan fashaqqa alaihim wa kana man at'ama kulla yawmin miskinan taraka as-shaum. Jadi ketika kewajiban Ramadan turun kepada para sahabat, fasyaqqa alaihim, maka mereka merasa kesulitan untuk melaksanakan puasa itu. Karena jaka bahasa kita, mereka kaget. Mereka belum terbiasa puasa selama sebulan. Fakana man at'ama kulla yaumin miskinan taraka shaum. Maka siapa yang mampu memberi makan orang miskin per hari, inya boleh kada berpuasa. Fanasakhatha al-ayah wa antasumu khairul lakum. Tapi kebolehan untuk tidak berpuasa itu kemudian dihapus dengan turunnya firman Allah wa antasumu khairul lakum. Fa umiru bisawm, akhirnya mereka semua disuruh berpuasa tanpa terkecuali, kecuali orang-orang yang memang dibolehkan secara syara untuk kada berpuasa. Sehingga kewajiban itu berlaku sampai kiamat. Kada boleh lagi ada orang meninggalkan puasa tanpa uzur. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Salamah bin Aqwa, lamma nazalat hadhihi al-ayah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Jadi fidyatun ta'am miskin ini dijelaskan kemudian wa kana man arada ay yuftira wa yufdiya hatta nazalatil ayah allati ba'daha fanasakhatha. Jadi orang yang boleh memberi makan orang miskin tiap hari lalu kemudian tidak puasa itu dinasakh oleh ayat setelahnya. Makanya dikatakan ketika ini masih berlaku man arada ayyuftira wa man arada ayyufdiya. Boleh inya membayar fidyah, boleh inya puasa, pilih. Tapi kewajiban itu sudah tidak lagi berlaku. Nah, ini kuceritakan sekedar supaya kamu tahu sejarah bagaimana awal puasa itu diwajibkan. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa jadi sahabat merasa kesulitan? Kenapa Cahyo? Hari ini Cahyo ada orang, maaf, baru masuk Islam malam ini, isuknya puasa sudah. Kamu wajib puasa. Oh iya Pak Ustadz, saya puasa besok. Nah, mereka tahan. Kenapa jadi sahabat kesulitan? Ada yang bertanya begitu, masa sahabat yang seitunya imannya, sebesar itu imannya, luar biasa mereka bertemu Nabi, masa kada tahan? Sekarang kamu lihat dulu kayak apa puasa di zaman mereka. Nah sekarang kamu lihat sejarahnya. Wa innama kana al-amru fi awwalil Islam annahu yahrumu 'ala as-sha'imil akal wasyarab wal jima' wa ghairu dzalika minal mufattirat min hina yanam aw yusalli al-isya' al-akhirah fa ayyuhuma wujida awwalan haruma 'alal muslim bihi ma dzakarna minal mufattirat summa nusikha dzalika wa ubiha lil insani at-ta'am wa syarab wal jima' ila tulu'il fajr ila akhiril bayan. Jadi dikatakan ketika Islam pertama kali memerintahkan umatnya untuk berpuasa, puasa itu tidak seperti yang kita lakukan hari ini. Jadi awalnya tuh kayak ini Cahyo. Misalnya nih lah, kita guring malam Ramadan jam berapa biasanya Cahyo? Jam berapa Cahyo? Kita tidur biasanya jam berapa habis tarawih? Katakan jam 10 kita tidur ya kah? Setengah 9 selesai tarawih, tadarus, jam 10 hikam tidur. Sahur jam berapa? Sahur biasanya jam berapa kita? Setengah 4. Katakan setengah 4. Ya lah, kita bangun jam setengah 4, bini bemasak, kita bangun setengah 4, jam 4 gin, masih sempat kita sahur, makan. Kita kan kada masak, yang masak gini. Kita tinggal makan.
Kalau di zaman dulu, di zaman awal Islam itu mewajibkan puasa, kada begitu cahaya. Ketika awal Islam diwajibkan, orang-orang Islam diwajibkan puasa, apabila mereka habis sholat tarawih tertidur, maka mereka tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan istri sampai buka puasa di hari besok. Paham ya? Jadi kan sembahyang isya sudah, atau ikam makan. Nah, ikam makan, umpama ikam makan, bahkan dikatakan di sini antara tidur dan isya mana duluan. Kalau ikam makan nih lah sembahyang maghrib, kan maghrib kita makan kan, makan habis itu ikam salat maghrib, setelah maghrib ikam nunggu isya tertidur. Begitu terbangun jam 8 kada boleh lagi ikam makan sampai buka puasa esok. Kada boleh makan, kada boleh minum, kada boleh berhubungan bini. Lalu esok ikam baru berbuka. Habis itu pas besok hari Kamis ikam berbuka, makan kurma sebiji, kemudian minum teguring, kada boleh lagi makan sampai esok. Kayak apa menurut ikam Jaya? Apa karena teler gitu ikam? Hah? Nah, itu cara berpuasa ketika Islam pertama kali mewajibkan pemeluknya untuk berpuasa. Coba perhatikan. Warawal Imamul Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Jarir wa Ibnul Mundhir wal Baihaqi Anil Barra bin Azib qala kana ashabun nabi idza kana ar-rajul sha'iman fa hadara al-iftar fanam qabla an yufdir lam ya'kul laylatahu wa la yawmahu hatta yumsiya wa anna Qais ibn Zur'a al-Ansari kana sha'iman fa kana yawmuhu dhaka ya'malu fi 'ardihi falamma hadara al-iftar atamra'atahu fa qala hal 'indaka ta'am qala la qalat la walakin antaliqu fa atlubu lak faghalabathu 'ainuhu fanam wa ja'at imra'atuhu falamma ra'athu na'iman qalat khaybah lak animta falamma intasafa an-nahar gusya alaih, kasihan. Fa dzakara dzalika lin-nabi fanazalat hadhihi al-ayah uhilla lakum ayatus siyam ar-rafathu ila nisaikum ila akhir al-ayah wa ila qawlihi ta'ala min al-fajr fafarhu biha farhan syadida. Coba perhatikan. Dulu ada sahabat, ada seorang sahabat diriwayatkan oleh Imam Bukhari namanya Qais. Si Qais ini bila puasa inya kasihan begawi di kebun, di ladang. Mencangkul ladang, kasihan puasa sambil puasa nih. Ladang untuk menanam kurma, jadi siang hari berkebun. Maka dikatakan di sini ketika terlalu lelah, lihati sahabat supaya kamu tahu cahaya, kalau kita sekarang puasa jam 4 sudah berpikir asar makan apa kunijan. Bahkan belum asar sudah tahu aku ini bakal makan nih kena buka. Tapi sahabat ini kasihan ketika inya berpuasa seharian beliau lalu kemudian mencangkul di kebun sampai maghrib baru balik ke rumah betakun lawan bini. Ujar beliau hal indaki ta'am ada makanan gajarnya di rumah nih. Si laki di mana aku nang bini padahal berdua puasa. Apa ujar nang bini? La, kada ada makanan di rumah kita. Coba kamu lihat. Faqalat, maka tiba-tiba istrinya berkata, walakin antaliku fa'atlubu lak. Kalau pian hendak tungguis tumat di rumah, ulun keluar bercari, siapa tahu dapat kena ulun julung ke pian. Atau misalnya ke wadah dang sanak kemana mencari bantuan kalau ada makanan. Kena ulun cariakan pian tunggu dulu di rumah. Dah, ngaran bini keluar mencari makanan, nang laki ini kan kesian, bamaghrib habis sembahyang maghrib menunggu makanan seharian begawi teguring. Begitu bininya datang, qalat khaybah lak. Ujar yang bini celaka pian ini. Afanim guring ka pian? Guring kah? Sudah apa tadi Cahyo bila guring ya Pak? Kada makan. Kada boleh lagi makan, kada boleh lagi minum, kada boleh menyentuh bini sampai buka puasa besok.
Akhirnya kada sahur lagi kesian. Puasalah. Pagusya aleh. Manakala besok di tengah hari di kebun asik mencangkul, pingsan kesian. Kada makan. Buka kada, sahur kada. Isuknya pas asik mencangkul di kebun pingsan. Pada dzalika lin Nabi, lalu diceritakan kejadian ini ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, si anu tuh kesian siup gara-gara seharian kada makan, habis teguring kada wani lagi makan, lalu turun ayat uhilla lakum. Sampai akhir ayat itu asal turunnya ayat ketika ada laporan ke Nabi, lalu turun ayat yang memperbolehkan kita di malam hari makan minum berhubungan lawan bini. Jelas lah. Diceritakan lagi oleh Imam Ahmad, wa akhraja Imam Ahmad wa Ibnu Jarir wa Ibnu Al-Mundhir wa Ibnu Abi Hatim an Ka'ab bin Malik qala kana an-nasu fi Ramadan idza shama ar-rajul fanam haruma alaihi at-ta'am wa syarab wan nisa hatta yuftira min al-ghad. Faraja Umar ibn al-Khattab min 'inda an-nabi dhata lailatin fawajada imra'atahu qad namat fa ayqadhaha wa aradaha. Jadi kisahnya juga salah satunya lah, perhatikan. Jadi bahari mereka ini bilanya sudah maghrib makan, habis makan kada boleh lagi kalau. Makanya orang bahari jaka buka puasa hakun menggatuk bini dulu sebelum guring. Paham lah? Kenapa? Karena bila sudah guring kada kau lagi gatuk bini. Rupanya suatu hari Sayyidina Umar pernah ke wadah Nabi bekesahan malam nih, malam bulan puasa. Sudah, tapi belum guring kalau nih, kan wadah Nabi bekesahan. Hulik ke rumah. Sekalinya bini guring. Bini nang guring. Garak Sayyidina. Fa ayqadha fa aradaha. Lalu dibanguni siden, jar siden ding bangun. Kita ajar. Anu tadarusan kah mungkin apakah? Boy tadarus kah? Pokoknya bangun. Faqalat, maka ketika ta bangun ujar bini siden inni qad nimt. Ulun teguring ka ibaratnya. Jangan lagi. Faqala afanimta, guring ge kam? Inggih jar yang bini. Summa waqa'a biha. Sayyidina Umar kada tahu urusan, sikat terus. Dia tuh. Fasada Ka'ab bin Malik mithla. Dan ternyata hal ini dilakukan bukan hanya oleh Sayyidina Umar, tapi juga dilakukan oleh Sayyidina Ka'ab. Faghada Umar ila Nabi, maka esoknya Sayyidina Umar langsung mendatangi Nabi ba'adu, ya Rasulullah, malam tadi ulun tersalah banar jan. Kenapa? Ulun banguni bini, ulun paksa aja Sayyidina Umar. Kayak apa ngaran orang anu? Biar Sayyidina Umar ikam, mun sidin anu kayak apa? Mini seorang juga hitungan ada pikir sidin. Lalu diadukan ke Nabi. Lalu turun ayat. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhun. Ayat itu turun. Fal'an bashiruhun. Jika mungkin Sayyidina Umar dan sahabat yang lain kada melakukan, bisa kada turun ayat ini saku Allah alam. Ibaratnya bisa kada. Untung ada nang gawi, lalu adu ke Nabi, ya soalnya kayak apa nih? Ujar Allah Ta'ala, bubuhan manusia ini jelas kada tahan sudah. Lalu Allah sudah menkai itu gawi aja. Nah lalu sampai kiamat berlakulah aturan orang yang berpuasa tidur atau tidak tidur, inya boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan laki bini. Nah sekarang terbayang kalau dalam benak kita kayak apa sulitnya puasa di awal-awal itu. Makanya bila hendak puasa, bila hendak kada. Tapi beri makan tiap hari satu orang miskin satu mun. Jelas lah. Baik, kurasa jelas itu. Nah itu sejarah asal muasal puasa. Sekedar untuk diketahui saja. Bersyukur kita kepada Allah saat ini puasa kita kada sesulit orang dulu.
Pertama, aturannya sudah tidak lagi seperti dulu. Artinya bila sudah, bahkan kita disunnahkan untuk berbuka puasa segera. Bila sudah waktunya buka, makan. Dan sunnah sahur diundurkan ya. Kalau kan kita sunnah sahur itu kalau misalkan adzan subuh jam 5, jam 4 sudah sahur. Jam 4 atau jam 4 lewat 10 lewat 15 sahur dah. Jangan juga sahur jam 2 jam 3. Ya mendekati waktu imsak tuh sahur sudah, makan sudah. Karena waktu imsak tahan beberapa menit untuk tidak makan sampai adzan subuh. Kan nyaman. Yang kedua, makanan untuk sahur nyaman. Makanan untuk buka lengkap. Tinggal bersyukurnya aja lagi Allah Ta'ala. Lalu kemudian kita bicara Ramadannya bilang. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan itu sudah kita sebutkan kemarin bahwa Ramadan itu diambil dari kalimat romdo. Romdo itu artinya apa? Panas, panas yang dahsyat ya gitu. Panas banar. Jadi ceritanya kan ketika orang-orang Arab menamai bulan-bulan yang 12 itu, ini dinamakan bulan ini, bulan ini, bulan ini. Ketika sampai di bulan ke-9, kebetulan bulan ke-9 ini datang bersamaan dengan puncaknya musim panas. Sehingga ujar mereka bulan ini masuk firromdo, di puncaknya panas. Lalu sehingga mereka katakan bulan itu dengan nama Ramadan, yaitu bulan yang sangat panas, yang datangnya bertepatan dengan musim panas. Nah, lalu kemudian ujar ulama, wakila disebut Romdo karena bulan Ramadan ini mampu menghapuskan dosa orang-orang yang masuk di dalamnya seperti panas api yang sangat dahsyat mampu menghancurkan karat yang ada pada besi. Sekarang kamu pikir kalau ada api yang sangat panas, sekarang berapa puncak panas itu berapa derajat? Katakan jadikan 100 derajat sudah sangat panas mendidih. Sekarang jangan 100 derajat, anggap 10.000 derajat kayak mana sih? 10.000 derajat. 100 kali lipat dari yang 100 derajat. Panasnya 100 derajat nih, yang 100 derajat Celcius yang puncaknya bilangnya mendidih, titik didih itu. Kalikan 100 kali pada itu panasnya. Lalu ikam masukkan pedang di situ yang berkarat, kira-kira karat itu hilang lah. Kau pernah melihat saya kayak apa orang menempa pedang? Bila pedang yang berkarat dimasukkan dalam besi, kira-kira pedang itu hilang lah karatnya. Pedang besi dimasukkan ke api yang panas, kira-kira hilang lah karatnya. Jangankan karatnya, pedangnya pun bisa meleleh kalau terlalu panas kelak. Nah maka begitulah Ramadan jar ulama. Ramadan itu mampu mengikis dosa yang ada pada seseorang seperti api yang mampu mengikis karat yang ada pada besi. Jadi mestinya ketika kita keluar dari bulan Ramadan, mestinya dosa kita habis. Mestinya begitu. Tinggal ikam cari cara kayak apa caranya dosa ikam diampuni. Jangan melakukan perkara yang menyebabkan dosa tidak terampuni. Baik. Fadilahnya lah. Terus. وفضيلة الصوم الآيات والأحاديث كثيرة في ذلك ومنها قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وقوله والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Coba lihat. Jadi Allah Ta'ala di hari kiamat nanti akan mempersilahkan kita makan minumnya kita sepuasnya. Nah, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ayyamul khaliyah jalul ulama ay ayyamus shaum. Ittaraku fiha al-akal wasyarab.
Jadi di hari kiamat nanti Allah akan persilahkan orang yang berpuasa itu makan minum sepuasnya, dan mereka akan memasuki salah satu pintu surga yang disebut dengan Babur Rayyan. Babur Rayyan itu hanya pintu yang boleh dimasuki oleh orang yang puasa dan tidak akan dimasuki oleh siapapun selain mereka. Ketika orang yang rajin berpuasa yang terakhir masuk dari pintu itu langsung ditutup dan tidak boleh ada yang memasuki pintu itu selain mereka. Itu Babur Rayyan namanya. Kemudian dikatakan was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi was-shaimina was-shaimat, orang yang berpuasa laki-laki atau perempuan. Wal hafizina furujahum wal hafizat, dan begitu juga orang yang menjaga kemaluan mereka, laki-laki atau perempuan. Wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat, dan begitu juga orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki atau perempuan yang selalu mengingat Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, maka Allah akan menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Kemudian fil haditsil qudsi 'anillahi ta'ala annahu qala kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhifin illa shiyam fa huwa li wa ana ajzi bih. Ujar Allah dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ujar Nabi, setiap kebaikan itu dibalas 10 kali lipat sampai 700. Terkecuali puasa. Puasa itu ujar Allah dilakukan untukku dan aku yang akan balas puasa itu. Artinya pahala puasa itu bi ghairi hisab, tidak terhingga. Karena puasa itu rahasia, cayo. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Kalau ikam sembahyang orang melihat, ikam bersedekah orang tahu, tapi ikam puasa mana ada yang tahu? Ikam bersebelahan dengan orang, ikam puasa atau tidaknya kada tahu. Jadi biasanya puasa ini jauh dari sifat riya. Kadang-kadang ada yang tahu orang, kecuali ikam bahabar. Kalau kada orang kada bakal tahu. Makanya Allah akan balas puasa ini dengan balasan yang tidak terhingga. Kemudian diriwayatkan lis-shaimi farhatan idza aftara fariha wa idza laqiya Allah fariha bi shaumih. Diriwayatkan bahwa orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kegembiraan. Yang pertama, dia akan mendapatkan kegembiraan ketika dia berbuka. Coba kamu lihat hati kayak apa senangnya hati kita sudah mendekati buka puasa. Kita kada usah mendekati bukanya. Kita mendengar Ramadan sudah hendak datangnya, hati senang badan. Apalagi kalau sudah berbuka raminya kena berbuka. Ikam 30 hari itu cahaya kurang berbuka. Karena nih hari pertama berbuka dengan keluarga. Hari kedua berbuka dengan misalnya reuni, misalnya kawan-kawan SD. Hari ketiga reuni kawan SMP. Keempat reuni kawan SMA. 5 reuni buhan kampus. 6 reuni klub motor. Pokoknya kan kurang harinya aja lagi. Karena saking raminya Ramadan tuh kita terkumpul senang hendak berbuka, makanannya ini gembira hati. Nah, kayak apa senangnya hati kita ketika berbuka itu? Yang kedua, Allah akan berikan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Allah terhadap apa yang Allah siapkan bagi orang yang berpuasa. Kemudian diriwayatkan lagi oleh Imam Ahmad, asyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar, bahwa puasa itu adalah tameng, benteng yang kokoh yang akan menjaga seseorang dari api neraka. Jadi banyak sekali kalau kita ingin bicara masalah keutamaan puasa.
Kemudian warawal Imam Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi bersabda, ujar Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah akan ampuni dosa dia yang telah lalu. Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, dan barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar karena beriman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah pun akan ampuni dosanya yang telah lalu. Apa itu Lailatul Qadar? Karena kita akan bahas secara khusus apa itu Lailatul Qadar. Wa kaifa la waqad khassasallah lil mu'minina ay lisaimina baban min abwabil jannah la yadkhuluha min al-babi siwahum. Dan Allah Ta'ala menyiapkan satu pintu khusus bagi orang berpuasa, satu pintu surga yang tidak akan memasuki pintu itu terkecuali orang yang berpuasa saja, tidak akan dimasuki oleh orang lain selain mereka. Wa qad rawal Bukhari wa Muslim an Sahal bin Sa'ad anin Nabi annahu qala fil jannati samaniyatu abwab minha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluha illa shaimun. Ujar Nabi, di surga ada 8 pintu yang salah satu pintunya disebut dengan Rayyan, dan pintu itu tidak akan dimasuki terkecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Fahani'an laka ayyuhal muslim as-saim min siyamika fi siyamika wa qiyamika wa abshir bima 'addallahu laka min jazilil ajr wa biligil 'ata. Maka gembiralah wahai orang-orang muslim yang berpuasa, karena puasa dan ibadahmu itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Ini sedikit lah tentang beberapa hal yang berkaitan dengan masalah puasa. Ini pembukaannya. Sekarang terakhir sebelum kita masuk ke dalam hukum, di pertemuan akan datang kita bicara masalah hukum puasa. Sekarang kita lihat hikmah daripada dilaksanakannya puasa itu, Ramadan. Yang pertama, wa tatajalla hikmatus shaum fima yali. Al-awwal anna shaum wasilatun ila syukrin ni'mah idh huwa kafun nafsi 'anil akli wasyarab wal jima' wa innaha min ajallin ni'am wa 'alaha wal imtina' anha zamanan mu'tabaran yu'arrafu qadruha idhin ni'am majhula fa idza fuqidat 'urifat fayahmiluhu dhalika 'ala qada'i haqqiha bisyukur wa syukrun ni'am fardun aqlan wa syar'an. Wa ilaihi asyara Rabb subhanahu wa ta'ala biqaulihi fi ayati siyam la'allakum tashkurun. Jadi di ketika kita mendapatkan perintah puasa, ikam di situ cadar bahwa selama ini Allah memberi ikam nikmat yang sangat besar. Ikam bisa makan di pagi hari, ikam bisa makan di siang hari, ikam bisa minum di sore hari, ikam bisa berhubungan bini kapanpun ikam mau.
Tapi manakala semua itu dilarang, biasanya di situ baru orang mengerti arti dari nilai sesuatu yang tidak diperbolehkan tadi. Orang yang di penjara barunya sadar kayak apa rasanya bebas. Lah, biasanya ansarnya kayak tujuh orang nang waktu sekolah pondok, sekarang kada lagi berada di pondok, barunya bisa merasakan kayak apa nyamannya dulu di pondok. Dan begitu orang sudah mati kayak apa tahu inya dulu ketika hidup jadi ladang untuk beramal. Terus begitu. Nah, jadi ketika kita tidak diperbolehkan berpuasa dan minum berhubungan suami istri, di situ kita sadar, oh ternyata selama ini banyak nikmat Allah yang aku lupa untuk bersyukur. Setelah itu dipaksa kita untuk tidak makan tidak minum, baru kita sadari, oh ternyata seitu nilai makan, nilai minum, nikmatnya berkumpul keluarga, nikmatnya berhubungan laki bini, dan seterusnya. Lalu ikam bisa bersyukur kepada Allah atas apa yang ikam dapat. Maka sekarang larangan itu bukan tidak terbatas, ada batasnya. Artinya bila maghrib boleh sudah ikam makan. Nah di saat itu ikam bersyukur, alhamdulillah sekarang aku sudah bisa makan, sudah bisa minum. Sekarang aku bisa berhubungan laki bini, sekarang aku begini-begini yang larangan-larangan sudah boleh dilakukan. Lalu ikam syukuri, makanya dikatakan la'allakum tashkurun. Itu satu hikmahnya untuk mengajarkan kita arti syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sekarang Ramadan itu cuma sebulanan mulai dari 12 bulan. Dengan datangnya bulan Ramadan orang pun akan bersyukur. Terutama kan bubuhan-bubuhan yang berjualan kasihannya. Selama 11 bulan tidak ada satupun perputaran ekonomi yang lebih besar dibanding dengan Ramadan. Cek melihat orang yang berjual ayam, berjual telur, berjual gorengan, semua itu roda perekonomiannya membaik di bulan Ramadan. Cek melihat bulan Ramadan wadah nang kada berjualan, orang berjualan. Saking raminya ya kelak. Ada situ orang bisa mensyukuri Allah nikmatnya bulan ini. Selain berkah juga dalam penghasilan, orang berjualan rami segala macam. Nikmat. Bahkan nih kamu tahu, aku pernah nonton berita di mana di SCTV, di mana Bari? Ada serba-serbi Ramadan. Jadi Ramadan itu ketika datang bukan cuma orang Islam, yang kada Islam pun gembira. Ada kalau kada salah di Surabaya, di mana? Waktu itu kalau kada khilaf di Surabaya, ada orang-orang non Muslim di Surabaya itu. Mereka gembira bila datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Ujarnya, kami biasanya bila bulan Ramadan di malam hari itu tenang hati mendengar orang-orang Islam sahut menyahut tuh nadi ketika tarawih. Yang kedua, ajarnya kami menikmati ikut bergembira ketika hadir di pasar Ramadan orang-orang Islam ini. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini ajarnya banyak kuliner-kuliner, makanan-makanan yang tidak ditemui di luar Ramadan. Ayo, memang bujur bang kan weh. Banyak makanan-makanan nang bulan Ramadan aja ada, selain Ramadan kan ada. Ya kalau artinya itu bulan Ramadan, bulan berkah. Jadi syukuri datangnya Ramadan. Jadi kita harus bersyukur. Jadi harus memperbanyak syukur di bulan yang penuh berkah ini. Itu satu. Yang kedua, wa anna shauma wasilatun ila taqwa. Wasilatun ila taqwa. Dan puasa itu adalah salah satu jembatan yang akan membawa kita kepada takwa kepada Allah Ta'ala, membawa kita kepada ketakwaan, bisa menjadikan kita bertakwa kepada Allah. Li'annahu idzan qadat an-nafsu lil imtina'anil halal طمعا في مرضات الله وخوفا من أليم إقابه فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام فكان الصوم سببا لاتقاء محارم الله وإنه فرض وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى في آخر آية الصوم لعلكم تتقون. Sekarang begini, ini puasa akan membawa orang kepada takwa. Di mana buktinya? Makan itu boleh lah sebenarnya. Makan itu boleh lah. Makan itu boleh lah dilakukan. Boleh. Siapa yang membolehkan makan? Makan itu boleh, minum boleh lah. Tapi ketika Allah melarang untuk itu dilakukan, maka kita taat kepada Allah. Ya Allah. Nah, sekarang ikam pikir Cahyo. Makan itu boleh kalau Cahyo.
Minum boleh kalau, dan kita perlu kalau dengan makan minum, karena pada dasarnya itu boleh. Kita perlu makan, perlu minum, tapi Allah larang, kita taat. Apa yang menyebabkan? Toma'an fi mardatillah, karena kita ingin mendapatkan keridhaan Allah dan kita takut kalau Allah murka. Semestinya kalau menjauhkan diri dari yang awalnya boleh, lalu kita rela untuk tidak melakukannya demi Allah supaya Allah ridho, mestinya kita lebih mudah untuk meninggalkan apa yang dilarang dari awal. Kalau ikam minum sirup yang nyata-nyatanya boleh aja, ikam hindari karena Allah melarang di bulan Ramadan, apalagi miras gitu. Kan logikanya mestinya kayak itu. Allah melarang ikam untuk tidak makan, lalu ikam kada berani makan. Kenapa jadi mulut kita kada dijaga dari gibah? Kenapa mulut kita kada dijaga dari dusta dan seterusnya? Artinya perkara yang mubah saja dilarang kita ridho, apalagi perkara yang dari awal memang dilarang. Apa sulitnya bagi kita meninggalkan? Nah, berarti puasa itu mendidik kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Bukan hanya Ramadan, di luar Ramadan kayak itu juga. Karena hakikatnya kita ini semua puasa. Hakikat berbukanya ketika kita bertemu di hadapan Allah. Itu hakikat kita berbuka. Di sini banyak larangan, di akhirat kada ada larangan. Nah, ada larangan lagi. Hatta buah khuldi ibaratnya kada makan. Karena awalnya larangan itu awal ujian bagi Nabi Adam aja. Sekarang ketika ikam berada di surga sungguhnya kada ada larangan lagi bagi ikam, apa aja ikam hendak atur aja ikam. Itu dua. Jadi yang pertama mendidik kita untuk bersyukur, yang kedua mendidik kita untuk bertakwa, yang ketiga anna fi shaum qahrut tiba wa kasrus syahwat. Karena sesungguhnya puasa itu mampu menghancurkan syahwat. Li'anna an-nafsa idza syabi'at tamannat syahwat. Karena apabila nafsu kita dibiarkan kenyang, ikam turuti terus apa keinginan nafsu, tamannat syahwat, maka syahwat itu akan mulai menginginkan hal-hal yang apa bahasa kita, menginginkan hal-hal yang kemungkinan perkara itu dilarang, karena syahwat itu sudah kita biarkannya menjadi liar. Syahwat itu liar, asal muasalnya karena kita kenyang, lalu syahwat itu kemudian memuncak dan akhirnya menjadi liar karena bisa dibendung lagi. Wa idza ja'at imtana'at amma tahwa. Apabila kita lapar, maka syahwat itu menjadi terkekang. Nyatanya kan kada tapi kawah hendak banun lo kayak apa hendak syahwat itu macam-macam. Karena kita pun dalam kondisi yang lemah ketika berpuasa. Walidza qala an-nabiy ma'syara, makanya Nabi berkata kepada orang-orang bujang, kepada para pemuda yang belum bisa kawin, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu untuk kawin, kawin. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Karena kawin itu bisa mampu untuk menahan pandangan mata dari yang haram dan mampu menjaga kemaluan kita. Wa man lam yastatif alaihi bisawm, barang siapa yang tidak mampu menikah maka hendaklah dia puasa. Fa innahu lahu wiyya, karena puasa itu bisa menjadi apa jadi kita penawar, menjadi benteng yang akan menjaga dia dari liarnya syahwat tadi. Kemudian yang keberapa tadi? Keempat. Jadi yang ketiga apa tadi? Menahan syahwat. Yang keempat, an-shaum mujibun lirrahmah wal ataf 'alal masakin. Wa inna as-shaima idza dhaqa alam al-ju' fi ba'd al-awqat dzakara man hadha haluhu fi jami'il awqat. Fatasara ilaihi ar-riqqah fatusari'u ilaihi ar-riqqatu alaih warahmatu bihi bil ihsani ilaih
Fayanalu bidzalika ma 'indallahi ta'ala min husnil jaza. Jadi puasa ini mendidik kita untuk memiliki kasih sayang dan kepedulian terhadap orang-orang miskin. Fa inna shaima idza dzaqa alamal ju' fi ba'dil awqat, karena orang yang berpuasa apabila dia merasakan bagaimana perihnya lapar hanya dalam waktu-waktu yang telah diketahui. Artinya kan hanya dari jam 5 sampai jam setengah 7 katakan. Hanya itu aja ikam kada makan kada minum, setelah itu ikam bakal kenyang. Kalau di hari itu ikam merasa berat, seandainya kita kada goreng lalu kita merasa uyuhnya aku hari ini jarpina lapar bana parut, sekarang ikam teringat oh bagaimana keadaan orang yang kada punya makanan sampai batas waktu yang kada ditentukan. Kalau ikam ada bayangan aku esok puasa makannya apa, sahurnya apa, bukanya apa, ikam sudah ada kepikiran. Tapi orang yang kada punya duit kayak apanya kasihan. Dan itu bukan hanya di Ramadan, di luar Ramadan pun begitu. Nah harusnya itu membuat ikam lebih peka terhadap mereka. Harusnya itu membuat kita peka terhadap orang-orang miskin. Kemudian yang ke berapa? Kelima, untuk supaya ikam mengerti bahwa ternyata musuh terbesar di dalam diri ikam itu adalah syahwat, nafsu ikam. Coba ikam lihat di bulan ini surifatis syayatin kan, di bulan ini syaitan dibelenggu kan. Syaitan dibelenggu kada? Hah? Dibelenggu. Tapi kenapa jadi yang mencuri tetap mencuri? Hah? Karena jadi kada bisa lagi kamu salahkan setan. Apa aja setan aku disalahkan? Aku aja setan dikurung, aku aja setan dibelenggu. Nah, syaitan itu hanya memanfaatkan nafsu ikam. Makanya ujar Imam Ibnu Ajibah, syaitannya itu kada tapi berbahaya, karena syaitan itu pada dasarnya lemah. Tapi yang berbahaya tentara syaitan, karena syaitan itu memiliki bala tentara. Bala tentaranya itu bahaya kamu. Nah di antara, makanya dikatakan syaitan itu memiliki tentara, di antaranya adalah jundul basyariyah. Jundul basyariyah. Jadi tentara iblis itu di antaranya adalah nafsu, hawa nafsu. Makanya dikatakan di sini wa dzikru jundil basyariyati wa kaifiyati takhallus minhu biidznillah. Di antara tentara syaitan yang mampu menjerumuskan orang ke dalam murka Allah adalah hawa dan nafsu. Ikam pikir syaitan itu langsung, kada, syaitan itu mencari wasilah untuk menggoda ikam, di antaranya lewat hawa dan nafsu. Karena ada bab lain kita kada bahas, cuma ini yang kita bahas dulu. Di antara yang dijadikan syaitan sebagai tentara untuk menjerumuskan hawa nafsu. Nah tentara ini sudah terlatih, jadi pelatihnya kada adanya kada repot. Mike Tyson dididik oleh pelatihnya kayak apa cara bertanding, mati pelatihnya, kada pengaruh lawan Mike Tysonnya, karena terlatih. Ya kan? Kayak apa ikam menghadapi syaitan? Syaitan adalah ikam menghadapi. Ikam kada bisa menghadapi syaitan. Ikam disuruh bukan menghadapi syaitan, tapi berlindung dari syaitan. Bila ada syaitan, ikam berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi yang ikam disuruh hadapi itu tentara syaitannya. Amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Bukan ikam disuruh hadapi syaitan, hadapi tentaranya. Nah tentara ini yang ikam hadapi sekarang di bulan Ramadan. Supaya ikam sadar bahwa yang paling berat musuh itu di awak kam seorang cahaya.
Kalau syaitan itu ada karena di luar, sekarang jadi ikat. Tapi kenapa orang masih bisa melakukan maksiat di bulan Ramadan? Karena musuh sebenarnya ada di dalam awak kita seorang. Itu yang ikam hadapi saat ini. Kalau saya jauh-jauh, lalu kemudian dikatakan di sini kan kita kenal ada istilah hawa nafsu. Kita mengenal apa itu hawa, apa itu nafsu. Sekali lagi aku ulang, syaitan itu menggoda manusia dengan memanfaatkan tentara yang tentara itu ada di tubuh kita sendiri. Itu yang berbahaya. Salah satu tentara yang digunakan syaitan untuk menghadapi kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Ada hawa, ada nafsu. Apa bedanya cahaya hawa nafsu? Secara bahasa kita sering mengatakan tujar hawa nafsunya ganal. Padahal ulama membedakan definisi hawa dan nafsu. Tapi secara umum kita sering ucapkan hawa nafsu itu ya. Wah itu hawa nafsunya aja. Padahal hawa dan nafsu berbeda. Apa? Satu. Wal muradu bin nafsi huna ma tahwahu tinatul bashariyah min al-ladzatil mahsusah kat tamattu bi anwa'il ma'akil wal masyarib wal malabis wal manakih wa ghairi dzalika min al malzudat al hissiyah wasyahawat al jismaniyah. Jadi yang namanya nafsu itu adalah kecenderungan diri kita untuk berlebihan terhadap segala sesuatu yang kenikmatannya dirasakan oleh anggota zahir. Itu namanya nafsu. Kuulang, yaitu kecenderungan kita untuk berlebihan pada segala sesuatu yang kenikmatannya mampu dirasakan oleh anggota zahir. Itu namanya nafsu. Tapi kenikmatan itu hanya bisa dirasakan oleh anggota zahir. Itu nafsu namanya. Contoh, ikam memakan makanan berlebihan. Padahal ujung-ujungnya makanan itu berarti kan sebenarnya ikam memanjakan nafsu. Ikam mencoba untuk berlebihan, menikmati segala sesuatu yang sebenarnya hanya bisa dirasakan oleh anggota zahir. Contohnya di bulan Ramadan cahaya. Karena bilanya pasar Ramadan, ikam bawa duit 500.000. Mun ikam hendak mengetes kayak apa nafsu. Apa ujar Imam Busiri Ansari? Wan nafsu qatifli. Nafsu itu seperti kekanakan. Kakanak itu kayak apa cah? Kakanak itu cahaya kada bisa ikam umpati nafsunya. Ikam bisi duit kayak gunung, runtuh gunung tuh. Kalau ikam umpati nafsu kakanak. Kayak itu ya nafsu. Contohnya ikam bawa duit 500.000 ke pasar Ramadan cahaya. Karena ikam nih puasa nih, melihat mata ikam, ada patin jar bebanam, nukar pais patin pulang, melihat pais nukar juga, melihat haruan bebanam nukar, padahal nang patin sudah nukar nih. Melihat anu jar ada lele bebanam nyaman juga nukar juga pulang. Amparan tatak setengah loyang sorangan je nukar, amparan tatak. Belum lagi kan apa lagi Padil sari penganten, apalagi pisang apa yang biasanya buhan bugis itu hijau tuh Pak, pisang hijau. Apalagi ada bulu peca, ada ampal jagung, ada es buah, ada macam-macam. Semua yang ada di situ kamu tukari habis 500.000 tadi. Lalu beduk, lalu azan Padil. Tamakan lah. Paling ikam minum teh, nasi kuning, kerupuk, kanyang sudah. Nasi kuning itu ikam mensawat buka puasa yin parut kanyang. Kada usah nasi kuning, mihun gin bisa kanyang ikam. Buka puasa yang temakan mihun lawan kerupuk kanyang parut ikam. Nah sekarang yang 500.000 ini temakanlah kada. Karena ikam cuma memenuhi apa yang dikehendaki nafsu ikam. Padahal kayak bulu peca, kayak yang pisang hijau, kayak yang palu mara, macam-macam. Itu semua kalaupun nikmat itu terasanya di mana? Di lidah kalau. Ya, berarti kan ikam memanjakan anggota zahir kalau namanya. Itu nafsu namanya saudara. Coba sekarang kene jan sorry. Ikam ulah ku bahari lagi ke kanak nenekku biasa mengolahkan dia orang nasi kepal. Nasi kapal ya kan lagi harus. Itu udang misalnya udang dikacak di nasi. Jadi nasi itu ambil kena masukkan udang di tengahnya lalu kacak gitu. Jadi udang itu di dalam nasi. Nang kayak makanan Jepang tuh banganya. Sushi
Susi itu. Nah, kepal. Nah, imbah tuh ambil pulang yang kedua, isi dalamnya hati ayam. Kepal. Yang ketiga, isi dalamnya ikan haruan, daging haruan, isi kepal. Satu isinya undang, satu isinya apa lagi? Haruan, satu isinya hati ayam. Yang sebuting isinya ayam. Kepal 4. Yang kelima isi tapi kadada isinya apa-apa. Kosongan, cuma nasinya kepal. Sekarang kamu makan satu-satu, yang daging, yang udang makan, ikan makan, hati makan, ayam makan, yang kadada isinya makan. Tapi jangan ikan kunyah, ikan telan. Ambil sebuting telan minum. Kira-kira dari yang 5 ini mana yang nyaman? Lebih nyaman mana? Hah? Kadada yang nyaman. Kenapa? Karena ikan telan. Mana bisa kamu merasakan kalau betelan? Berarti selama ini kamu memanjakan kehendak lidah lah. Lalu di situ kamu berlebihan, bukan kada boleh Ansari, tapi berlebihan. Paham lah? Kecenderungan diri kita untuk berlebihan pada perkara-perkara yang dirasakan nikmatnya oleh anggota zahir, itu namanya nafsu. Bila ini yang nyaman, nafsu lah. Nafsu makan. Atau orang pikiran bebinian aja terus. Orang tuh anu bebinian sini yang dinyamanakannya apa cahaya? Apa gerang? Lidah. Karena mungkin kalau yang di bawah kalau kan itu kalau sebenarnya kalau hakikatnya kan itu anggota zahir kan lain. Zahir. Makanya orang nyambat anu jar pindah penafsuan mana ya kan nafsu orang nyambat lah. Karenanya berlebihan pada sesuatu yang dirasakan anggota zahir. Bukan orang kada boleh kawin, tapi otaknya tuh memikirkan itu jadi urus, kada memikirkan lagi yang lain. Nah itu namanya nafsu kalau. Nah berlebihan pada segala sesuatu yang dirasakan anggota zahir itu namanya nafsu. Paham lah itu? Makan berlebihan, minum berlebihan, semua berlebihan. Nah berlebihan itu kada pernah bagus. Berlebihan itu kada bagus. Obat gini kan bila berlebihan kada bagus. Orang garing obat tapi berlebihan kada bagus ya. Lalu kemudian yang kedua hawa. Kenapa itu hawa? Hawa itu wal muradu bil hawa ma tahwahu nafsu minal umuril ma'nawiyah kahubbil jah wal riyasah wal ulu wa dhuhuril karamat wal khawarik wa sairil hudur ruhaniyah wa ghairi dzalik. Wa hadhihi al umur fil haqiqah hiya min jihatil ruh. Jadi yang kedua yang dimaksud dengan hawa adalah kecenderungan untuk berlebihan pada segala sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh anggota batin, itu hawaan sorry namanya. Tapi yang merasakannya bukan anggota zahir, batin. Contohnya apaan sorry? Contohnya apabila di satu acara ikam hadir sorry. Ikam dari mana? Aku lulusan sini. Oke, tahu ikam lulusan sini. Tapi ketika ikam berada di satu acara, ikam selalu didorong oleh keinginan bila duduk harus di muka. Aku kada mau jadi belakang, orang kada ada yang melihat kon di muka supaya orang melihat. Nah, berarti itu keinginan untuk supaya orang ini kayak itu jan orang sorry di situ di muka. Nah, itu kan kepuasan yang tidak bisa dirasakan oleh mulut ikam malah. Ikam setelah ikam di jurung orang ke muka duduk senang hati ikam. Bila ikam diandak orang di belakang, hati ini kada serak. Nah, aku duduk di sini jar. Aku harus ke muka. Nah, ketika ikam diandak ke muka, ikam senang. Kegembiraan itu tidak dirasakan oleh lidah, tidak dirasakan oleh telinga, tetapi hati ikam bangga. Nah, itu namanya hawaan. Nah, itu bahaya juga. Nah, itu termasuk junudus syaitan. Baik kecenderungan untuk ikam berlebihan di dalam hal-hal zahir atau dalam hal-hal yang batin. Keduanya itu adalah junudul basyariyah, tentara syaitan. Nah ini yang kita disuruh untuk menahan di bulan Ramadan. Tahan nafsu ini, tahan hawa kita. Merendah. Aku beisi gudang makanan, bos rumah makan, beisi restoran. Tapi ketika Allah suruh ikam untuk kada makan, wani leka makan. Kada wani. Artinya sehebat-hebatnya diri ikam mesti tunduk. Berarti ikam seorang hamba, ikam tuh hina.
Di mana letak kehebatan ikam seorang? Ikam presiden kah? Ikam menteri apa kah? Bila Allah suruh ikam puasa, panglima kah? Atau siapapun, Allah suruh ikam puasa, puasa. Allah suruh ikam jangan makan, jangan makan. Ikam diisi bini 4 ikung. Allah haramkan ikam menggatuk bini di bulan Ramadan. Di siang hari ikam kada boleh gatuk, kada boleh ikam hubungi. Padahal bini ikam. Kenapa kada boleh? Karena hakikatnya kita nih hamba yang mesti tunduk kepada Tuhannya. Berarti kada ada mulianya, hina kita di hadapan Allah. Bila Allah suruh, kita harus segera memenuhi apa yang Allah perintahkan. Di mana ikam hendak bersombong kata saya. Lalu pecah hawa tadi. Di mana aku hendak merasa hebat, sedangkan aku nih beisi bini tapi kada boleh ku sentuh, beisi makanan tapi kada boleh ku makan, beisi minuman tapi kada boleh ku minum. Lalu hawa ikam tundukkan. Lalu nafsu pulang sekarang. Kada boleh juga ikam. Lalu lidah kada bisa ikam sekehendak hati makan itu. Nah itu namanya menahan diri dari hawa dan nafsu. Jadi kada kawan nak sombong gitu. Lalu kemudian setelah hawa nafsu tu pecahnya, hawa nafsu tu sudah tunduk, lalu kena nafsu ikam tu menjadi apa? Berada di bawah kendali ikam. Bukan ikam dikendalikan oleh nafsu, tapi nafsu yang ikam kendalikan. Sehingga nafsu itu ikam giring untuk ikam jadikan tunggangan menuju ridha Allah Ta'ala. Bukan lagi nafsu yang menunggangi ikam untuk menjerumuskan ikam ke dalam murka Tuhan, tapi ikam yang menunggangi nafsu ikam. Apa nih dia dikatakan? Nah, semua itu kayak apaan? Sorry, cara menghadapinya. Ulang sekali lagi lah. Adapun menghadapi syaitannya, ikam berlindunglah kepada Allah. Hanya dikatakan di sini kan, wa amma syaitan farfa amruhu ila maulah. Urusan syaitan serahkan Allah Ta'ala, karena Allah yang akan melindungi ikam. Tapi makanya ujar Imam Ibnu Athaillah, idza alimta anna syaitana la yaghfulu anka fala taghful anta amman nasiyatuka biyadih. Tapi masalah nafsu tadi ikam kada kawa serah-serahkan aja. Kita tetap meminta pertolongan Allah. Tetapi ujar Sidin, satu-satunya cara untuk menundukkan hawa nafsu itu adalah dengan berjuang dan meminta bimbingan kepada orang yang mampu membimbing kita. Makanya kita duduk di hadapan seorang guru, seorang murabbi, untuk supaya kita mampu menghancurkan nafsu tadi. Jadi memang harus kita melawan, kada bisa kada dilawan. Harus walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Jadi harus kita melawan hawa nafsu itu, kada bisa ikam. Hanya dikatakan wallahi ma aflaha man aflah illa bi suhbati man aflah. Tidak akan pernah beruntung orang yang beruntung terkecuali dengan sebab ia bergaul bersama orang yang beruntung juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu tuh hakikat hawa nafsu. Insyaallah kita lanjutkan karena masalah hukum lah. Kita akan berbicara puasa itu hukumnya terbagi menjadi beberapa hukum kan. Ada puasa yang hukumnya wajib, ada puasa yang hukumnya makruh, ada puasa yang hukumnya sunnah, ada juga puasa haram, al-hurmah ma'as-sihah wal hurmah. Ada istilahnya haram sah, tapi ada juga haram kada sah. Allah a'lam. Mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita, Allah dengan rahmat yang luas seperti kita dikumpulkan di majlis ini, mudahan kita dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya ala kulli man wa bi salafus salih la hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ihdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wa 'asak subhanallahi ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Allahumma inna nas'aluka fi'alal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan وإنا على الصيام والقيام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم